Kan kita tadi sebut juga apa tuh, Mas? di obrolan kita yang sebelumnya mengenai pola makan, gaya hidup. Ini dia. Gitu kan ya. Betul. Nah, mau nanya nih, Dok. Bisa dijelaskan nggak nih konsep sederhana pengaturan makan buat orang yang menderita diabetes nih? Oke, iya bisa nih, banget. Hmm. Jadi kalau simpelnya 3J. Apa tuh? 3J ya. Apa ya? Jangan jajan. Jangan jajan. Biar kantong juga aman ya. Yang pertama Setuju. jumlah ya. Oh, Jumlah. Jadi porsi. jumlahnya harus sesuai ya sama porsi kita. Oke. Kalau mau lebih detail, konsul sama ahlinya. Asik. Nah, kita langsung. Masuk. Promo boleh lah ya. Boleh dong. Track ya. Berapa boleh nggak di spill? Boleh dong, berapa tuh? Affordable banget ya, Hah? tidak sampai 5 juta ya. Wow. Sudah Wow. bisa melakukan pemeriksaan itu, screening Lengkap loh. lengkap banget ya. Ah, Dan langsung ditangani oleh ahlinya, Iya. spesialis gizi klinik yaitu Iya. Dr. Asita. ini dia. Dan kelebihannya itu Iya. cukup 1 kali seumur hidup cek ya. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup Itu enggak dia. sampai 5 juta mas. Nggak 5 juta masih kembali, banyak kembalinya. Bisa buat beli nasi Padang. Jangan Itu dia. dong. Enggak, malah bisa beli Apa? nasi padang ke Star Radio kayaknya. Iya, itu dia. Bisa traktir ya kembaliannya. Bener ya. bener. Oke. Jadi yang jadi problem bukan karena gula darahnya doang yang tinggi nih. Iya. Kalau si insulinnya masih oke, kan sebenarnya bisa-bisa aja tuh dipakai sama si sel si gula yang ada di darah itu ya. Bener. Tapi yang jadi permasalahan adalah dalam jangka panjang, kalau gula darah kita tinggi terus, itu merusak kemana-mana. Merusak ke pembuluh darah, misalnya Iya. pembuluh darah di otak jadi stroke, Jadi stroke. pembuluh darah di jantung jadi sakit jantung, Oh. pembuluh darah di ginjal gagal ginjal, atau kemarin udah iya. ketemu sama dokter mata ya. Iya, Iya. bener. Mata. Larian mata. Jadi penglihatannya kabur, namanya retinopati dan Iya. lain sebagainya. Jadi kemana-mana dia Hmm. larinya. Dibilangnya Oke. silent killer gitu ya. Oke. Iya. Jadi dampaknya tuh bisa ke seluruh tubuh berarti ya? Betul. Jadi Hmm. padahal cuma perkara gula doang ya. Bener. Tuh Mas Was kurang-kurangin makan nasi 2 Padang itu loh. Ya, Terus kok pabrik disebut- gula ya itu ya. Itu dia. Kok diomongin di sini, Mas? Terus nasi Padang minumnya kopi susu. Nah, Saya nggak minum kopi susu. teh manis juga ngaruh ya dok ya. Manis, Betul. bener. Teh pahit saya. Banget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Tangerang. Halo teman-teman, selamat datang di Right Side Vibes. Yes, balik lagi bersama Pras Dambron tentunya ya. Sampai jam 8 malam kita bakal nemenin lo nih Wih, teman-teman. hari ini padat banget, Mas. Betul sekali, kita hari ini talk show ya. Full. Kita dikasih space dari jam 5 sampai jam 6 ya. Itu ngapain kita ya? Kita beli makan. Saya bawa kau. Saya nggak bawa, ya beli makan dulu. Ya makan dulu lah. Iya dong. Santai istirahat sebentar. Tapi gimana kabarnya teman Tangerang di hari Selasa tanggal 21 April ya? Hari Kartini nih. Yo, sama Tarik Kartini teman Tangerang. Benar banget. Tadi di depan kita kan sudah banyak, sudah ada wanita-wanita dengan batik dan kebayanya gitu. Wah, ya. luar biasa sekali ya. Ini kita nggak pakai batik gitu. Gak tahu nggak ada briefnya nih produser. Iya. Payah. Gimana sih produsernya pakai baju hitam-hitam, ngelawat loh. Itu dia makanya. Dan seperti biasa ya, kita di hari Selasa ini kita ada sehat ya, sehat bareng Rumah Sakit Melati. Yo, Dan di depan kita sudah ada Dokter Rusita Sinta Dewi. Halo dok. Dan tentunya kita lagi ngobrol sama Kak Putri juga. Iya, halo. Gimana kabar ya teman-teman? Siapa nih? Aku Dia dulu. nih. Luar biasa. Oh luar biasa. Tadi perjalanan ke sini gimana? Kak Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah bahagia ya. Alhamdulillah. Kita bakal terus ketemu tiap minggu kayaknya Iya. Kak Putri ya. Betul. Semoga Semoga gak bosen kagak ya. Oh tentu tidak dong. Iya, benar. Tentu tidak dong. Tadi perjalanan ke sini gimana? Gitu aja sih. Aman ya? Aman. Hujan katanya Bintaro kata Dokter Sita. Tangerang Sampai kayak besok sekarang deh panas. hujannya ya. Oh iya nih, itu panas banget tuh. Iya dari tarik lagi. Tadi gue di Pamulang sih waktu kesini hujan. Hujan ya. Hujan. Dari Palmerah nggak hujan sih. Nah makanya cuaca agak lagi meresahkan nih teman-teman. Bener Jadi banget. buat lo yang lagi dimanapun tetap jaga kesehatan ya. Bener. Dan hari kita juga bakal ngomongin soal kesehatan nih teman-teman. Bener banget, kita ngomongin tentang diabetes, pola makan untuk mengatur diabetes gitu ya. Nah, kita mau nanya soal ini dulu deh, Apa? edukasi dasar dulu aja kali Boleh. ya. Kita ngomongin seputar diabetes mellitus nih. Hmm. Ini kenapa? Ini penyakit apa sih dok nih? Oke, kalau diabetes mellitus tuh kalau bahasa awamnya kencing manis gitu ya. Hmm. Oke. Sakit Maaf dok, gula. boleh dideketin mic-nya dok. Oke, cukup jelas. ini dia. sip.
Jadi kalau diabetes mellitus tuh kalau orang awam taunya kencing manis Benar. atau sakit gula gitu Iya. ya. Itu apa sih? Jadi kadar gula darah di tubuh kita tuh tinggi terus. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada dua tuh. Yang pertama bisa karena insulin kita yang terlalu sedikit, jadi si gulanya tuh nggak kepake, Iya. jadi numpuk di darah. Atau yang kedua emang karena resistensi insulin. Kenapa bisa resistensi insulin? Jadi si sel itu supaya gula masuk dia butuh insulin. Oke. Tapi karena kita gula darahnya terlalu tinggi, setiap saat gulanya itu tinggi, si pintu selnya itu jadi macet tuh. Karena si insulinnya nggak bisa nempel di situ ya. Iya. Intinya gula darahnya di darah tuh tinggi mulu gitu ya. Berarti kalau gula darah normal itu berapa, Dok? Kalau gula darah normal dilihat dari pemeriksaan laboratorium ya, gula darah puasa tuh di bawah 100. Di bawah 100. Yes. Oke. Itu yang normal. Itu yang normal. Oke. Nah kalau misalnya orang nih terkena diabetes mellitus ini nih, itu seberapa berbahaya sih dong? Oke. Jadi yang jadi problem bukan karena gula darahnya doang yang tinggi nih. Iya. Kalau si insulinnya masih oke, kan sebenarnya bisa-bisa aja tuh dipakai sama si sel si gula yang ada di darah itu ya. Benar. Tapi yang jadi permasalahan adalah dalam jangka panjang. Kalau gula darah kita tinggi terus, itu merusak kemana-mana. Merusak ke pembuluh darah, misalnya Iya. pembuluh darah di otak jadi stroke, Jadi stroke. pembuluh darah di jantung jadi sakit jantung, pembuluh darah di ginjal gagal ginjal, atau kemarin udah ketemu sama dokter mata ya. Iya, Iya. benar. Larian mata. Jadi penglihatannya kabur, namanya retinopati dan lain sebagainya. Jadi kemana-mana dia larinya. Dibilangnya silent killer gitu ya. Oke. Iya. Jadi dampaknya tuh bisa ke seluruh tubuh berarti ya? Betul. Jadi padahal cuma perkara gula doang ya. Benar. Makanya. Tuh Mas Was kurang-kurangin makan nasi 2 padang itu loh. Ya, Suka pabrik disebut- gula ya itu ya. Itu dia. Kok diomongin di sini, Mas? Terus nasi padang minumnya kopi susu. Saya nggak minum kopi susu. Teh manis juga ngaruh ya dok ya. Manis, Betul. bener. Teh pahit saya. Banget. Teh Oslo gitu kan. Teh Oslo jahat banget. Nah, kalau sih data itu. terbaru di Indonesia ya khususnya ya banyak lah. Ini kan angka diabetes ini kan makin naik ya. Iya. Berarti seberapa serius sih, Dok, kondisi ini, Dok? Khususnya di Indonesia nih, Dok. Ya, kalau berdasarkan data dunia, Iya. Indonesia itu sekarang ada di peringkat kelima dunia. Waduh. Penderita diabetes Iya. lebih dari 20 juta gitu. Seberapa serius? Sebenarnya lebih dari serius. Itu yang ketahuan. Nah, yang ketahuan. Yang kontrol ya, Yes. gitu-gitu ya. Sedangkan yang nggak ketahuan, prediksinya tuh bisa lebih dari 70%. Dari penyandang diabetes tuh dia nggak tahu kalau dia sebenarnya sudah menderita diabetes. Seserius itu. Oke. Iya. Nah, ini kan banyak orang yang nggak sadar sebenarnya kalau kena diabetes tuh ya. Iya. Nah, tanda-tanda awalnya tuh apa aja sih yang biasa orang tuh abaikan gitu kayak enggak deh gue. Oke, tanda awalnya ya kalau gejala klasik ya. Kalau orang-orang dulu tuh bilangnya 3 poliuri, sering kencing ya. Oh, Polidipsi, aus mulu ya. iya. Udah berapa liter ya? Mas kenapa, Mas? Terus yang ketiga polifagi, lapar mulu. Nah. Saya nggak lapar mulu, Mas. Itu berarti intensitas pipis di tengah malam, Dok, ya? Iya, Gitu terutama ya? malam hari. Jadi itu ya yang 3. Tapi belum tentu loh orang-orang yang tidak punya gejala ini itu dia tidak terkena diabetes. Nah, itu gitu. dia. Jadi mesti coba aware lagi. Ada nggak nih kalau habis makan ngantuk? Gitu. Tiap kali makan bukannya Dapat energinya energi. terisi gitu ya, tapi malah justru ngantukan. Nah, Malah jadi itu. lemes gitu. Iya, lemes. Terus yang kedua, di lipat-lipat kulitnya ada kehitaman gitu ya. Oh, Di daki. area-area kehitaman. Iya, daki udah Tapi seriusan daki gitu dok? Enggak, iya kayak daki. Kayak daki kan? Oh, kayak daki. Kayak digosok-gosok gak bisa Udah hilang gitu, gitu. udah skrapan, udah peeling kagak putih-putih gitu. Oh, iya. Itu tanda-tanda resistensi insulin. Atau perutnya buncit ya kan. Coba-coba langsung pegang. Aku lagi hamil ya, aku lagi hamil ya. Aman ya. Aman ya. Aman Oke. kamu itu. Ya gitu, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya di luar gejala klasik, tapi sebenarnya tuh udah menunjukkan kondisi diabetes atau prediabetes sih. Oh, itu sebenarnya yang bikin orang nggak sadar tuh ya. Iya. Jadi lebih baik kontrol aja. Tapi terkadang kan orang habis makan tuh biasanya lemas. Emang pasti ngantuk gitu ya. Iya, saya tidur Wajar gitu. katanya ya. Ah. Kalau bisa, enggak sih sebenarnya. Jadi kalau kita makannya cukup, Iya.
habis makan tuh harusnya kita energinya terisi penuh. Tapi Iya. kalau misalnya kita emang setiap kali habis makan ngantuk, itu kita mesti lihat tadi kita makannya kebanyakan karbo nggak ya? Oh iya. Iya, Ya iya, kan? iya, Gitu. iya. Kalori kita berlebihan atau enggak? Gitu. Jadi Ah. mostly itu dari karbo sih yang bisa kita lihat. Misalnya makan nasi padang gitu. Makan nasi padang kan nggak mungkin nasinya cuma satu centong rice cooker Iya tuh, ya Kak. kan? Satu Gitu. cukup, Mas. Apa? Satu gayung gitu Iya. kan. Buang body lagi nih. teman saya. Ya, abis itu ngantuk ya wajar gitu. Iya. Tuh Mas. Gak wajar sih. Mesti udah aware. Also aware Iya, Mas. iya. Iya. Lu saya aware, Mas. Minum ini obat gula. Tapi diabetes itu ada berapa tipe sih dok? Dua Tipe. tipe. Sama satu kalau ibu hamil, diabetes Oh, ada juga ya? gestasional namanya. Oh. Ya. Oke. Kalau yang pertama aku udah jelasin ya, diabetes tipe 1 tuh biasanya karena emang produksi insulinnya Oke. dari organ kita namanya pankreas Iya. itu emang rendah. Jadi nggak cukup. Nah, biasanya pada anak-anak kecil tuh masih muda udah suntik-suntik gitu kalau pernah lihat ya. Oh Oke. iya. Atau mau makan Ah. dia mesti timbang-timbang dulu gitu. Oh. Ukur-ukur makanannya dulu terus nyuntik. Ah. Nah, itu biasanya diabetes tipe 1. Oh, Tapi kalau Oke. yang terjadinya pada usia udah menjelang dewasa atau malah usia udah lanjut, Iya. Iya. yang umumnya Mm. diabetes tipe 2 karena resistensi insulin, karena lifestyle yang jelek. Oke. Nah, itu dia. Yang ketiga tadi diabetes gestasional karena Ah. kehamilan. Oke. Oh, Berarti oke. yang micu untuk diabetes tipe 2 ini lifestyle. Yes. Oke. Nanti Junk kita food, makan-makan. kita ngomongin itu di segmen 2 aja kali Iya ya. boleh. Tapi dari sisi pelayanan nih di RS Melati nih, Kak Putri kali ya. Boleh. Pasien tuh yang datang umumnya udah dalam kondisi lanjut atau masih tahap awal sih? Rata-rata gitu ya. Ah. Biasanya kalau misalnya yang masih muda-muda juga ada tuh mereka yang udah aware tuh. Jadi Oke. mereka ngelakuin yang namanya medical check up. Ya. Nah, nanti udah medical check up nanti kelihatan tuh karena kan diperiksa tuh darahnya tuh. Ah. Nah, apakah Mhm. memang udah ada resiko Ah. gula apa sih diabetes, Diabetes. atau belum? Oke. Yang lanjut ada banyak kayak gitu. Oh. Itu sih. Tapi sekarang udah banyak kok anak-anak muda yang pada mulai sadar ya dok ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya masnya nih penasaran pengen cek-cek boleh banget cek medical check boleh up tuh nanti ya itu di ya. rumah sakit Melati. Kak Dira kalau lagi di mobil ya, kalau denger. Iya dong, penyiarnya ini dong disuruh medical check up. Iya gitu. dong. Betul. Lebih baik Biar tahu dari sekarang kan ya dok ya. Iyalah. Biar Jadi tahu pencegahannya lebih mudah. Bener, biar tahu gitu. penyakitnya apa aja. Gitu. Nah, Difasilitasi. difasilitasi. betul. Bener. Kita masih bahas-bahas tentang diabetes. Ya. Iya. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita kenapa sih men dari 2 minggu terakhir ini kita ngebahas tentang diabetes terus. Kenapa nanya gue? Tanya teman-teman Oh, dari rumah iya. sakit Melati dong. Ada apa sih? Kita temanya tuh Ya betul. kan bridgingin dong. Buang body lagi. Akhirnya sih Kak Putri, kita dari kemarin kan kita bareng dokter Spesialis spesialis mata. mata, tapi ada Betul. unsur diabetesnya. Sekarang Betul. kita bahas lagi tentang diabetes. Oke, jadi kebetulan di tanggal 18 April kemarin, Mas Mm-mm. Damron, Ya, Mas ya. Pras, itu kita memperingati Hari Diabetes Nasional. Hari Diabetes Nasional. Nah, Oke. temanya itu adalah Early Action on Diabetes. Oke. Nah, Ya. jadi memang Rumah Sakit Melati ini sangat aware sekali Mm-mm. untuk salah satu penyakit yang memang 5 terbesar kan tadi ya. Iya, benar banget. Betul. Jadi itu termasuk silent killer juga gitu kan. Jadi kita memang mengangkat tentang diabetes gitu. Oke. Pertama yang hari ini nih yang Ah. mau dibahas tentang pola diet untuk Bener. pasien-pasien atau pengidap diabetes Ah, ah. gitu. Oh, Jadi ini dia emang pas cocok nih ya. banget Ah, ah, gitu, ah, ah. Mas. Cocok. Dan di Rumah Sakit Melati juga laboratorium untuk pengecekan darah, gula darah itu lengkap berarti ya. Lengkap banget. Pokoknya Wow. nggak usah ragu, Oke. nggak usah khawatir ya. Pol. Kalau mau jalur orang dalam gitu ya. Iya. Bisa lah. Ini dia. Bisa ya nanti ya. Ah. Nanti aku kasih tahu nomor handphone aku di sesi akhir kali ya. Mas Boleh ya. dong. Boleh ya. Ah. Oke. Kita mau ngomongin soal ini nih, kita masih ngebahas soal diabetes kan. Kita tadi sebut juga Apa tuh Mas? di obrolan kita yang sebelumnya Ya. mengenai pola makan, gaya Ini hidup, dia. gitu kan ya. Betul. Nah mau nanya nih dok, bisa dijelaskan nggak nih konsep sederhana pengaturan makan buat orang yang menderita diabetes nih? Oh, Oke, iya nih, bisa bener nih. banget. Hmm. Jadi kalau simpelnya 3J. Apa tuh? 3J ya. Apa ya? Jangan jajan. Jangan Jajan. jangan Jangan jajan. jajan. Biar kantong juga aman Oh, ya. itu. Yang pertama Setuju. jumlah ya. Oh, Jumlah. Jadi porsi. jumlahnya harus sesuai ya sama porsi kita. Ya. Oke. Kalau mau lebih detail,
konsul sama ahlinya. Asik. Nah, kita langsung. Promo boleh lah ya. Boleh dong. Masuk. Oke, tapi kalau belum pun it's okay. Tuhan Ah. kasih kita tools Iya, ya. apa aja Jadi itu? jumlahnya bisa pakai tangan ya. Oke. Ya, Hah? kalau berapa banyak karbo yang kita butuhkan satu Oke. kepal tangan ya kan. Oh. Ya, nasi padang segini. Wah, nggak nampak. Kepalan saya sama kepalan Mas Damron atau Mas Pras akan berbeda kan? Betul. Nah, Ya, betul. ini tuh sangat sesuai dengan kebutuhan kita gitu Oh, ya. jadi patokan. Ya. Kemudian proteinnya. Seberapa banyak proteinnya? Satu telapak tangan. Oh. Ya, bagian sini satu doang telapak berarti. tangan gitu ya. Terus kalau misalnya sayur-sayuran seberapa? Sayuran itu satu tangkup. Oh. Ya, satu segini tangkup tangan gitu ya. kita. Ah. Ya, itu sayuran harus segitu. Oke. Segitu nggak makan sayur? Enggak. Ya, kan? Saya mau jujur aja, Mas. Iya. Ini nggak suka sayur dong. Nggak suka sayur? Wah. Bukannya nggak suka sayur. Apa? Nggak semua jenis Milih, sayur gue milih, suka. ya. Agak milih gue. Oke. Ya Gue kalau udah. disuruh makan kayak apa Apa? namanya, capcay gitu gue sikat cuy. Sikat. Nah, Oke, terus lemak seberapa? Lemak tuh Nah. cuma segini. Seibu jari kita. Oh, nggak boleh makan Nah, banyak ini tetelan ya. terbalik ya. Oke, dia. gitu ya. Lemak yang setungkup ya, sayurnya seibu jari. Iya bener. Ya itu masalah jumlah. Ah, Terus habis gimana itu jenis ya. Jenisnya kayak tadi karbohidrat ya. Kalau Iya. gula kan sangat relate dengan karbohidrat ya. Tapi karbohidratnya jenisnya apa sih? Jenisnya Iya. karbohidrat kompleks. Oh. Jadi lebih pilih nasi daripada produk tepung-tepungan gitu ya. Karena Iya, dari iya, segi seratnya lebih banyak, Iya. jadi kontrol gula darahnya juga akan lebih bagus. Oke. Terus proteinnya juga yang protein berkualitas, Yes. bukan yang udah dikemas-kemas itu, Oh, ya kan? ya. Ya. Kemudian lemaknya pilih lemak baik. Ah, Jadi bukan yang tetelan bukan itu iya, ya. Waduh. Yang- Itu enak loh itu. apa lemak jenuh, kikil, lemak iya, trans iya. gitu ya. Dari Oh, produk-produk bakery itu kan Oh. tinggi lemak jenuh Iya, 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 gitu, iya. karena banyak pakai butter gitu. Oh Nah, ya. itu dari jumlah jenis. Yang ketiga jadwal ya. Oh, jadwal makan. Iya, ini kalau lagi tengah-tengah itu dia nih. siaran gitu sempet makan nggak, ada di jam break buat istirahat makan nggak ya? Oh, nanti jam 5. Iya jam 5 aku habis maghrib. Oke, iya jadi jadwal tuh juga penting. Kenapa? Supaya lonjakan gula darahnya tuh nggak naik turun roller coaster gitu. Oke. Karena ketika kita makan nih, misalnya Hmm. katakanlah makannya cuma 1 kali sehari, tapi porsinya langsung porsi kuli gitu. Iya, Portugal. Iya. Porsi tukang gali. Iya benar. Jadi kan lonjakan gula darahnya akan tinggi di Benar, satu benar, waktu benar. ya. Habis itu dia turunnya cepat banget gitu. Oh, Jadi oke. tuh crashing, pas crashing tuh sebenarnya kita juga pengen makan tuh biasanya gitu iya. ya. Terus gula darahnya, kontrol gula darahnya juga jadi nggak bagus. Jadi sebenarnya makan sedikit tapi sering. Jadi 3 kali makan besar, 2 kali snacking. Oh. Gitu. Tapi iya, makannya iya, sedikit-sedikit iya, ya, iya. nggak yang Portugal tadi. Iya, nggak porsi Mungkin tukang gali. Portugis. Nah, berarti dok kalau misalnya ini nih terkait nasi, Mm-mm. itu benar nggak sih dok kalau nasi panas itu banyak ngandung gula, Gula, gitu? iya. Oke, jadi emang pada banyak nih yang nanya kan, Ah. Dok, kalau nasi panas baru mateng dimakan, Mm. habis itu dibandingin sama nasi yang nasi kemarin Iya. masuk kulkas terus diangetin Nah itu gitu, dia. atau nasi dingin better mana? Ah. Sebenarnya better nasi dingin gitu ya. Oh. Kenapa? Karena kalau dengan panas dia memang tadi strukturnya jadi lebih sederhana, terus gulanya jadi lebih cepat naik gitu. Oh, ada ya orang masukin nasi ke kulkas tuh ada ya? Ada mak aku juga begitu. Ada Harus diangetin lagi. Iya balik diangetin ya. lagi. Ya kalau pas diangetin lagi terus makannya lagi panas, ya sama, Sama aja. aja. Oh, sama aja malah ya? aja. Oh, Oh, berarti gitu, emang iya, bener-bener iya. adem ya dok ya. Iya. Ah. Tapi ya Oh, kalau gitu ya baru tahu gue. Kesenjangan. Bukan ada kesenjangan. Kita bikinnya irit-irit ya. tapi dok saya sukanya nasi panas gimana? nih? iya. Ya it's okay juga, nggak ada masalah, makan aja nasi panas. Tapi jangan lupa ada Porsi. seratnya, Oh, porsinya betul. Oke. Terus nggak nasi panas doang, terus lauknya pilihlah yang protein oke tadi. Terus Oh, iya. nggak boleh lupa supaya apa? Supaya lonjakan gula darahnya nggak tinggi. Karena kan Ah. ngeblend tuh sama si serat yang susah dicerna itu. Oh, iya iya iya. iya. Nah jam ideal makan jam berapa dok? Paling malam. Soalnya kan di Indonesia ini kan paling sering ya ngeliat Nah. orang-orang tuh jam 10 ke atas tuh masih ada yang Nasi masak. Padang 2 porsi jam 2 pagi. Iya. Gak boleh, Mas. Gak boleh, Mas. Biasanya yang ngomong yang Iya benar.
Waktu itu makan apa? Duren. Oh itu ya Itu jatuh. itu. Parah lu Mas. kencang-kencang. Iya, idealnya tuh 4 jam sebelum tidur kita harus Oke. sudah selesai makan. Oh 4 jam 4 jam sebelum Iya. tidur. Jadi Oke. kalau saya tidur jam 10 berarti 4 jam sebelumnya jam 6 Jam sore 6 harus sore. sudah selesai makan. Oh. Oke, even itu cuma ngemil itu. Jadi Oh, pokoknya oke. makan terakhir udah. Tapi kalau minum sih it's okay, nggak ada masalah. Aman Iya, aman iya, aman. iya. Tuh nasi panas cuy. Asal jangan minumnya kopi susu aren gitu Nah, ya. jangan dong. 2 jam sebelum tidur nggak jadi tidur yang ada ya Jangan kan. Berarti dong. air mineral aja ya dok ya. Iya, Air air mineral putih. aja. Seger kok air mineral kok. Iya, iya, Cakep. benar-benar. Iya makanya jangan makan nasi panas atau makan kerang. Melepuh tuh bibir. Iya. Diamin dulu ya kan. Iya, Iya, ademin iya, aja iya. dulu. Tapi tadi kan sempat kesebut ya dok ya. Apa tuh? Antara karbohidrat, ada karbohidrat kompleks kan. Hmm. Ada yang sederhananya juga berarti. Iya, betul. Bedanya tuh apa sih tuh? Bedanya kalau karbohidrat kompleks dia seratnya, struktur karbohidratnya lebih komplit, terus seratnya lebih banyak. Jadi naikin gula darahnya nggak terlalu cepat. Oke. Oh. Jadi naiknya perlahan gitu ya. Hmm. Tapi kalau gula darah sederhana, strukturnya dia lebih sederhana tentunya. Hmm. Jadi dicernanya lebih gampang, Oke. seratnya lebih sedikit. Jadi dia naikin gula darahnya lebih cepat. Oh. Contohnya kalau gula darah sederhana, gula pasir gitu Iya, ya. iya. Atau minuman manis, Ah. makan Nah. makanan manis, terus Iya. ya maka kalau yang karbohidrat kompleks tuh kayak nasi gitu, terus ubi-ubian, Oh, oke. jagung itu masuknya karbohidrat kompleks. Oke. Sayur-sayuran tuh dia juga sumber karbohidrat sebenarnya. Oh. Nah. Oh, ini baru tahu nih gue nih. Ya kan. Dikasih pencerahan. Iya. Jadi harus suka Iya. sayur ya mas ya. Iya Bener. nih. Lah, saya suka sayur kok dok. Ya kak, Everything. kamu tuh. Duren Cuman milih. Sudah milih. Jangan milih. kebalik lagi tuh sayur yang satu tungkup ya. Bukan nasinya. Bukan nasinya. Ya. Itu saya kayaknya deh. Mengakuin. Oh itu kan mas, ya harus begitu mas. Iya. Tadi juga apa? Aja saya. Ya ngebahas tentang minuman manis ya. Iya. Dan kalau minuman manis itu seberapa ini sih dok? Seberapa Lonjakan gulanya sih dok Mm-mm. daripada makanan-makanan tadi. Ya, kalau gula tuh struktur paling sederhana ya tadi. Hmm. Karbohidrat dengan struktur paling sederhana ya gula itu. Oke. Nah, jadi kalau minuman manis kan dia benar-benar liquid ya, Iya. cairan gitu, Ah. cairan gula. Iya. Jadi dari segi struktur nggak ada apa-apa lagi nih, nggak ada Ah. seratnya gitu. Ah. Kalau misalnya makan manis kan katakanlah dari tepung-tepungan tapi Benar. ditambahin gula gitu. Ah. Tapi kan si tepungnya sendiri masih punya struktur karbohidrat ya. Oh. Tapi iya, dia lebih iya, iya. sederhana dibandingkan nasi gitu kan. Ah. Nah gitu. Jadi semakin sederhana yang kita konsumsi, Hmm. Iya. itu naikin gula darahnya akan lebih cepat dan lebih tinggi. Oh. Oke. Iya. Jadi minuman manis cepat banget tuh naik gulanya. Turunnya itu juga dia. cepat. Oke. Oh, turunnya juga cepet ya? Ya. Nah kan banyak orang nih akhirnya yang udah terkena diabetes gitu ya dok ya. Takut makan nasi nih. Ya. Sebenarnya masih boleh gak sih orang diabetes tuh makan nasi? Boleh. Tapi balik lagi apa? Porsi. Porsi, Dikontrolnya betul. lagi sih ya. Portion control ya. Ah. Berapa banyak porsinya gitu. Mungkin kalau orang normal yang belum punya gula tadi ya, Hmm. kebutuhannya 1 kepal. Oke. Atau yang badan-badannya normal ya, nggak Hmm. obesitas, 1 kepal. Tapi kalau misalnya kita ternyata ada kondisi dengan sakit gula atau kita obesitas gitu ya, Yeah. kita mau turunin berat badannya, berarti kan dari 1 kepal tadi kurangin lah jadi 3/4 kepal. Oh iya iya. Oh. Dan diimbangin juga dengan olahraga. Olahraga. Olahraga cakep, bener Iya. banget. Karena Iya. peringkat pertama tuh bener gula ya, baru lemak kan ya. Nggak juga sih. Nggak juga ya? Kira itu lebih banyak cairan gak sih sebenarnya? Iya betul. Hmm. Jadi kenapa sih olahraga tuh harus gitu? Aha. Supaya tadi nih kita kan makan masuk energinya dalam bentuk gula-gula tadi ya. Iya. Semua makanan kita tuh pada akhirnya akan diubah jadi energi, jadi Hmm. glukosa di dalam darah gitu. Iya. Nah si glukosa ini, gula ini akan masuk ke dalam sel buat dipakai. Iya. Nah jadi ketika kita berolahraga, si Hmm. sel kita yang pakai gula-gula tadi kan, Iya jadi betul. akan bagus buat kontrol gula darah. Mm-mm. Oke dok, nggak sempat banget nih dok olahraga, super sibuk saya tuh dok. Gitu Iya. ya. Gimana caranya? Ya udah habis makan atau habis sholat punya waktu nggak? 10 menit aja. Iya. Udah jalan cepat, mondar-mandir Oh, iya. atau naik turun tangga kalau lututnya nggak ada masalah gitu Iya, ya. iya. Ah, itu Supaya dia. apa? Iya. Supaya gula darah yang tadi kita masuk dari makanan Hmm? bisa langsung dipakai. Jadi kontrol gula darahnya akan bagus. Oh. Karena Oke. kalau ini correct me if I'm wrong ya dok ya. Ya. Soalnya kan kalau misalnya nggak dipakai buat apa tadi misalnya aktivitas atau olahraga gitu, jadi Iya. mengendap kan si gula-gulanya ini kan. Betul, gulanya jadi akan ada di
pembuluh darah terus gitu. Oh iya, Dan tadi- makanya harus dipakai. Iya. Sebenarnya kan PR si insulin tadi tuh Hmm. buat masukin si gula ke dalam sel. Hmm. Tapi kalau terlalu tinggi, ibaratnya tuh kuncinya si insulin. Ah, Iya. Sel kita itu ada pintunya, Iya. kuncinya yang megang si insulin. Ya. Ketika si gulanya tinggi, si Mhm. insulin akan buka pintu, oh, masuk tuh gulanya Mhm. dipakai sama sel, Oke. ya kan? Tapi kalau insulinnya kurang, katakanlah yang pada diabetes tipe 1, Hmm. kuncinya kurang. Jadi hanya beberapa sel yang pakai itu Iya, gula kan. akhirnya kepake. Sisanya kan masih ada di pembuluh darah. Iya, Iya. iya. Sebaliknya pada orang yang makannya banyak, mm, insulinnya tinggi, gula darahnya tinggi terus. benar. Ketika gula darah tinggi terus, insulinnya juga tinggi terus. Lama-lama misalkan Capek satu ya, lubang iya. kunci yang masukin kunci banyak banget, macet nggak dia? Iya, benar. Iya, Macet, iya. gitu ya macet, gulanya nggak bisa masuk ke sel, selnya nggak pakai. Padahal si selnya masih lapar nggak? Iya, masih. Masih Iya, iya, lapar. iya, iya. Butuh. Masih butuh makan, Hmm. jadi dia akan kirim sinyal ke otak, lu makan lagi dong, gitu. Oh, begitu. Gue masih butuh gula nih, padahal yang gula. bermasalah bukan Udah. laparnya itu tuh. Yes. Oh. Gimana caranya benerin si kunci ini biar Ah. jumlahnya sesuai? Ah, Ya udah olahraga supaya si engsel pintunya tadi, si kunci pintunya itu Hmm. bisa sesuai tuh jumlahnya sama jumlah Oh. sel. Oh, Iya, 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 iya. gitu. Iya, 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 iya. Harus Oke. diimbangin dengan olahraga sih. bener, harus dimbangin. Iya, tapi kalau habis makan langsung olahraga tuh boleh dong. Maksudnya Boleh, jeda kayak setengah jam gitu terus jam gitu. Langsung makan, habis makan langsung jalan kan gak ada masalah. Iya. Kecuali olahraga berat yang berlari, pasti kan perutnya kayak ditusuk-tusuk ya. Oh iya Iya benar. tuh, nyiksa tuh. Kalau Habis itu makan kan langsung rebahan. Wah, Nah, paling enak itu. enak Mas memang, Iya. tapi berbahaya ya. Langsung nonton drakor ya. Iya. Jadi sebelum Berikan. sampai ke sana terus akhirnya mengantuk, better pakai jalan. Iya. Jalan. Itu tangga. Tapi kalau di RS Melati sendiri nih, biasanya kesalahan pola makan yang paling sering dilakukan Temukan pasien gitu ya. tuh Mm. apa tuh? Jadi kalau orang DM takut banget makan manis, Ah, Oh ya ya. kan? Segala macam yang manis dia hindari. Dok, saya tuh udah gak makan yang manis-manis kok. Udah gak minum manis, gak makan cake manis. Oke, tapi masih makan keripik gak? Masih makan pisang goreng atau tempe goreng atau tahu isi? Masih dok. Ya udah, kan sama aja ya. Iya. Mas, nyelesain dulu Mas. Dari segi jumlah tetap aja akan berlebih kalorinya ya. Iya. Kan tadi balik lagi, semua jenis makanan kita makan pada akhirnya di tubuh kita akan diubah jadi glukosa, jadi gula gitu ya. Yes. Itu jadi dari makanan udah bagus nih, hindarin yang manis-manis. Iya. Masih makan keripik Sama ya. aja dong. Iya. Lemaknya Udah Dok, lemak. takut makan nasi gitu. Udah nggak makan nasi, Dok. Oke, nggak makan nasi, tapi makan jagung, makan mie nggak? Makan Iya. ubi nggak? Makan kentang nggak? Iya. Makan, jangan lupa itu semua pengganti karbohidrat gitu Iya, ya. Yes. Ganti dok nasinya nasi merah. Biasanya gitu. Iya tuh nasi Iya. merah tuh. Nah. Cakep, tapi nasi merahnya satu. Tetap lagi baik lagi. Porsinya, bro. Porsinya, ya. bro. Iya. Porsinya kalau misalnya nambah 3 kali nasi merah sama Sama aja. Banget. Terus pakai sambel doang ya, sama teri. Waduh itu enak sih. Oh, sambal teri sih. Sambal teri enak sih Mas. Warteg apa sini? Iya. Baik lagi kita ngobrolin tentang diabetes men ya. Betul. Ini sebenarnya pertanyaan titipan teman sih. Yang dia badannya agak besar lah. Dia terbilang obesitas. Dan dia waktu itu bangun tidur terus katanya sakit di bagian ulu hati. Itu dia nanya siapakah termasuk diabetes yang udah kena ke jantung atau apa tuh dok? Oke, jadi sebenarnya kalau nyeri di ulu hati banyak banget ya. Di situ kan ada lambung, ada usus, oke. ada jantung, ada Ya. paru-paru, Ya. ada organ-organ perut lainnya gitu. Jadi ya emang nggak bisa dibilang apakah diabetes, ya nggak tahu juga karena mesti emang perlu periksa sih. Maksudnya kalau emang udah ada faktor resiko tadi ya obesitas gitu ya, ya screening aja. Kalau khawatir diabetesnya, tapi kalau misalnya khawatir dengan hal yang lain, ya better periksa aja. Ya tuh better periksa aja ya. Karena organnya di situ ada banyak. Iya. Oke, boleh nanti kasih nomor aku ke Boleh temennya. nanti. Bisa dong Ya, Kak langsung Putri. ya. Tapi kalau obesitas itu udah pasti diabetes atau enggak tuh dok? Belum tentu juga. Belum tentu juga ya.
Tapi faktor resiko menjadi diabetes. Resikonya lebih besar. Jadi katakanlah Oke. sekarang umur 25 gitu ya. Aha. Terus udah diabetes, dia obesitas nih. Iya. Gitu. Apakah dia diabetes? Belum tentu juga. Oh. Tapi dia sudah ada faktor resiko untuk mengalami diabetes Oke. jika obesitasnya tidak terkontrol. Dan obesitas Iya, sendiri iya, juga iya. nggak cuma jadi faktor resiko diabetes saja sebenarnya, tapi faktor resiko penyakit-penyakit lainnya juga bisa tuh berasal dari obesitas. Oh. Oke. Ya, tapi salah Iya. satunya ya diabetes, better screening. Oke. Betul, screening ya, Dem. Periksa lah, Periksa lah, Dem, lah Iya, ya. Mas Damron ditunggu ya. Oh, iya dong. Langsung ya, Aman Damron aja. ditunggu ya. Besok ya. Saya ya. Ditunggu ya Mas ya, jadwal Dokter Rosita ada di hari Selasa dan Jumat. Iya, Selasa dan Selasa. Jumat tuh, teman Hari Tangerang. Selasa itu jam 16 sampai jam 20 malam. Aduh, siaran Oh, lagi. malam. 4 sore sampai jam 8 malam Oh, pas ya. dulu, pas siaran. Iya, pas siaran Terus lagi. hari Jumatnya Hah? itu di jam 10 sampai jam 2 siang. 10 sampai jam 2. 10 pagi dong. 10 pagi sampai jam 2 siang. Jadi ya buat Iya. teman Tangerang ya Iya. yang mau konsultasi ke spesialis gizi klinik, ke Dokter Rosita bisa langsung ke Rumah Sakit Melati. Oh, oke. Itu dia. Kalau mau ngecek bisa banget. Bisa banget. Saya mau- Jumat, istirahat sholat Jumat, bisa banget tuh melipir ke Melati. Iya, Nah, kan. itu dia. Atau kalau yang kerja office hour nggak bisa, oke, Jam aku ada sorenya. jam sore di hari Selasa. Iya. Ada jam sore. Jadi memang benar-benar jadwal Dokter Rosita ini menyesuaikan teman-teman Tangerang. Pas ya. Jadi nggak ada Pas alasan ya. nggak ada alasan. Iya bener, gak ada alasan untuk gak check up. Betul. Lu mau ngeles apa lagi teman Tangerang? Bisa loh. Iya. Tapi kan biasanya untuk pemula nih dok ya. Ya, Langkah yang paling sederhana biar bisa mengatur gula darah tuh apa sih kira-kira dok? ya balik lagi tadi, atur makannya. Satu kan tadi Ya, atur makan. atur makan, udah tuh. olahraga. 2, olahraganya udah pasti. Yang ketiga jam tidur. Ah ini nih. Nah, gimana nih siaran-siaran Aduh. sampai lewat jam 10 nggak nih kira-kira? Kita Aku- sih gak sampai jam 10. 24 jam ya. Kita nggak sampai jam 10. Cuman sampai Cuma- pagi aja. Bener. Sampai rumah tuh gak bisa langsung tidur tuh Belum dok. kan dia event ya kan? Iya, Itu bener. dia. Itu dia. Iya, jam tidur juga berpengaruh karena Ah. kalau kita tidurnya berantakan, katakanlah kita begadang gitu ya. Ya, Sebenarnya hormon stres kita tuh tinggi malam. Namanya Iya. kortisol ya. ya. Apa dok? Sorry. Kortisol. Kortisol. Ya, itu Oh. hormon stres. Iya, iya, Nah, iya. kalau hormon stres kita tinggi, itu mempengaruhi regulasi gula darah juga. Jadi kontrol gula darahnya akan berantakan. Oh. Oh. Terus kalau kortisolnya tinggi, malam tuh kita pengennya Ngemil. makin jadi Iya, kan. iya, iya. Iya. Ngambilnya Indomie pakai cabe, 2 Oh, telur. telurnya setengah mateng. Oh, sama irisan cabe. Pakai nasi. Saya nggak pakai nasi sih mas. Saya sih nggak ya. Nggak main saya. Iya. Gak pakai Double nasi tag ya? tapi Indominya 2. Itu ya. Sama aja ya. Ya pokoknya Iya. pola tidur, pola makan dan olahraga Iya. sih ya dok ya. Itu yang utama. Iya, 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 iya. Nah, biasanya kan kalau di makanan tuh kan ada label-labelnya itu seberapa penting sih dok untuk Oh, ngebaca iya, label bener. makanan tuh? Itu penting banget karena Oh, iya gini. Misalnya satu snack kemasan lah ya. Hmm. Nah, kadang tuh kita makan bisa satu snack kan. Ya. Nah, padahal tabel yang tertera di situ bisa 4 serving, bisa 2 serving gitu. Oh, Jadi gitu. per sajian. Jadi satu kemasan itu sebenarnya buat 4 sajian tuh. Iya. Tapi kita hajar Iya. sendirian Wah, ya. ya kan. Iya tuh. Jadi kalorinya bisa udah Mas, combo gak ya. semua saya loh mas. Adil kan juga. Gak masalah lu berdua. Ya. Jadi penting tuh kalorinya berapa, terus Ah. kemasannya di situ satu kemasan tuh buat berapa sajian. Oh. Ya, kalau misalnya 4 Hmm, sajian, iya, iya, iya. ya kaliin aja 4 kan karena dihabisin sendiri kan satu Iya. bungkus. Ya udah 4 sajian dikaliin tuh kalorinya berapa, Isinya katakanlah berapa 100 gitu ya. kalori, udah Ah. 400 kalori, udah kayak Waduh. sekali makan nasi padang ya kan. Bener, waduh. Padahal ini cuman satu bungkus, katakanlah apa ya, keripik gitu Iya, kan. keripik, Ya, benar. terus jangan lupa kalorinya, terus proteinnya berapa gitu ya. Iya, iya, iya. Terus yang lebih penting lagi kalau terkait dengan diabetes tuh kadar gulanya berapa sih gitu ya. Nah, Apalagi iya, iya, makanan iya. manis, minuman manis gitu. Minuman-minuman kemasan tuh kadang kan gulanya ya berapa ya? 15 sampai 20-an gram tuh benar. Iya. per botol gitu. Hmm. Nah, sekarang kita pagi makan brunch. Terus kita minumnya satu botol teh manis misalnya. Iya. Habis itu siang, makan siang, minum lagi satu botol kopi gitu Iya. habis makan siang. Udah 2 botol itu udah lebih. Padahal kadar gula tambahan yang Iya. direkomendasikan itu hanya 25 gram per hari. Oke. Gitu. Sedangkan kalau itu 25 udah 20 gram udah lebih. Iya. Kopi kekinian atau minuman-minuman kekinian ya. Iya. Itu 1 cup
bisa lebih dari 20 gram, bisa dari Wow. 25 gram. Iya. Jadi rata-rata bisa 30 graman satu cup. Sekarang yang minumnya lebih dari satu cup Kalau sehari satu. udah mesti was-was ya. Kalau satu. Iya. Karena kan Kalau ditambah abis itu 600 mili. Belum lagi yang labelnya sugar free gitu ya. nah, Ya, itu. Atau Nah, itu zero dia. calories. Itu dia, ya. Dok. Tapi rasanya kok masih manis. manis. Iya, iya. Nah, jangan lupa di bawah tabel komposisi itu Ah, ada tulisan di bawah tabel nutrisi itu mm, ada komposisi ya kan. Iya. Nah, komposisinya ada nggak gula pemanis buatan lainnya? Coba tuh. Sorbitol Ah, misalnya, iya tuh, ya bisa kan? tuh. Ah. Atau jangan-jangan di situ ada high corn fructose syrup gitu ya. Nah, itu mesti udah worry tuh karena sama aja itu gula juga pada akhirnya Iya, gitu iya. ya. Oke. Meskipun dari segi kalori dia zero kalori. Oh. Dan high corn fructose syrup itu dia obesogenik. Jadi Iya. badan kita lebih memilih buat menyimpan energi jadi lemak dibandingin dipakai buat energi. Menyimpan tadi glukosa itu jadi lemak dibanding dipakai sama sel. Oke. Gitu. Jadi mesti mulai dari sekarang mesti lihat-lihat tuh Ah. Lebih tabel aware lagi nutrisinya dan komposisinya apa. Nah, Gitu. Nah, kalau apa? Nah, kalau misalnya penggunaan gula-gula yang ini apa? Yang dari jagung atau gitu tuh baik juga gak sih, Dok? Ya stevia gitu-gitu ya. Oke, baik atau enggak tergantung tujuannya apa. Oke. Ya. Kalau misalnya sekarang kita tujuannya mau menghilangkan kebiasaan manis. Kebiasaan mengonsumsi sesuatu yang manis gitu ya. Dengan kita kasih tadi gula pemanis buatan. Iya. Kan sama aja. Itu hanya pengalian isu berarti kan. Karena otak kita tetap menerima sinyal kita mengonsumsi sesuatu yang manis. Sampai kapanpun kebiasaan itu nggak akan hilang. Iya. Gitu. Tapi kalau tujuannya, saya bukan tipikal yang tipikal yang cravingnya manis kok gitu. Terus mau coba cutting kalori gitu. Mau pakai stevia, it's okay karena dia zero kalori kan. Oke. Jadi tujuannya cutting kalori. Tapi kalau tujuannya kita menghilangkan craving manis, itu bukan solusi. Oh. Iya, baru tahu nih ya. Tuh teman Tangerang, makanya nggak usah manis-manis lah. Iya. Kan udah manis kita ya. Yang penting yang penting setia. Yang penting setia. Setiap gang ada kan. tikungan ada. Tikungan ada. Aduh. Jadi kita 2 pertanyaan terakhir kali men ya. Boleh nih, kapan biasanya tuh harus mulai screening atau cek gula darah sih, Dok? Baiknya tuh. Pertama, faktor resikonya ada dulu atau enggak gitu. Oke. Usia di atas 35 tahun. Sudah di atas 35? Saya belum. Yakin. Kok saya nggak yakin ya? Yakin itu. Yakin. Di atas 35 ya. Enggak ada Jadi, sih. udah, yang kedua obesitas. Oh iya. Kegemukan. Ada. Ya, ada atau enggak. Terus yang ketiga, saya enggak obes kok, Dok. Tapi lingkar perutnya kalau perempuan di atas 80 cm, laki-laki di atas 90 cm, udah mesti tuh. Jadi ukuran lingkar perut berapa ya? 33 kali ya kalau laki. Oke. Kalau cewek 28 kali ukuran. Nanti coba convert ya. Oke. Itu kan ukuran inci tuh, ukuran Iya, celana. iya, iya. Celana gitu. Jadi intinya kalau ukuran sentimeter, laki-laki lingkar perutnya di atas 90, perempuan di atas 80, udah masuk faktor resiko. Oke. Terus yang ketiga, keluarga inti ada yang sakit gula atau enggak. Iya, itu dia. Secara genetik itu bisa diturunkan. Oke. Jadi perlu ya screening. Kalau misalnya udah di atas 35 nih, udah cek aja setahun sekali. Iya. Oh, oke. Kita check up atau 1 tahun sekali aman nih. Oke, nanti boleh kok 3 tahun lagi baru cek gitu ya. Oke. Iya. Misal nih, Dok. Tadi Tadi ada teman yang obesitas gitu. Terus dia diet nih misalnya nih. Habis itu udah bugar lah, udah sehat. Masih perlu cek. Cek, ya. Pastikan dulu setelah dietnya berhasil nggak nih? Iya. Kan harapannya diet tuh nggak cuma turun berat badan. Betul. Ya. Tapi yang pertama bugar tadi. Iya. Bugar tuh artinya di atas sehat. Kalau sehat orang nggak sakit gitu. Betul. Nah, dari hasil laboratoriumnya mendukung atau nggak dengan bugar itu? Oke. Iya. Ternyata, pas dicek berat badan sih udah turun nih ya. Dia merasa jauh lebih baik gitu. Tapi pas dicek ternyata gulanya masih ada yang tinggi nih. Atau labnya masih ada yang tinggi nih. Oke. Lab yang lain kolesterol katakanlah gitu. Berarti kan ya mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi tuh dari pola dietnya dia. Oke, makanya cek ya di RS Melati. RS Melati. Iya. Itu dia. Karena kan ada
screening yang namanya Nutrigenomic Mas Pras Mas Damro. Oke. Itu apa sih? Berikan kita Apa tuh? pencerahan Itu Kak Putri. apa, dokter? Itu apa? Ya, jadi kalau nutrigenomik itu kita tuh punya blueprint genetik kan. Jadi di badan kita tuh sebenarnya kita tuh diciptakan Tuhan dengan resiko sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu enggak Yes. gitu ya. Iya. Kita tuh punya kecenderungan defisiensi atau kekurangan vitamin tertentu enggak gitu. Iya. Oke. Atau kita punya kecenderungan misalnya nih kan diet tuh macam-macam. Iya. Bagus nggak sih diet rendah karbohidrat buat kita cocok nggak? Oke. Oh. Atau diet tinggi protein tuh cocok nggak buat kita? Diet tinggi lemak tuh cocok nggak buat kita? Iya. Ternyata blueprint kita tuh beda-beda. Iya. Termasuk resiko sakit gula ya, Iya. diabetes gitu. Ada nggak sih kecenderungan kita sakit diabetes, kecenderungan kita obesitas? Terus bisa juga dari situ kita lihat ternyata kita tuh dari blueprint kita, Iya. ternyata kita tuh emang nggak suka olahraga. Oh ya. Iya. Ketahuan ya, Dok. Iya, terus olahraga kita tuh yang paling cocok apa sih? Iya. Apakah latihan endurance atau latihan strength gitu Iya. ya? Atau latihan yang performance gitu ya, Iya, iya. kayak sprinting dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu mana yang lebih cocok buat Iya. kita? Nah, itu blueprintnya semua ada tuh di Nutrigenomic. Oke. Dan itu Di rumah sakit Melati ada. Jadi kalau dari sisi dokter gitu. gizi Oke. itu akan bikin lebih precise lagi tuh bikin terapi nutrisinya. Cakep iya. kan? Dan itu ada di rumah sakit Melati. ada ya? dong. Ada ya. Jadi kalau misalnya mau tahu info lebih lanjut tentang pemeriksaan genomik, Ya. boleh banget nanti WA aku di 0822 3034 2885. Nah, itu dia. Atau mungkin ke sosmednya Sosmednya bisa. RS Melati. Boleh kalau misalnya mau langsung DM ke Instagram di @rsmelati. Wah. Itu Nah. dia. Langsung aja lu sikat. tanya. Betul. Nanti bisa jalur fast track ya. Wah. Berapa boleh nggak di spill? Boleh dong. Berapa tuh? Affordable banget ya, Hah? tidak sampai 5 juta ya. Wow. Sudah Wow. bisa melakukan pemeriksaan itu, screening Lengkap loh. lengkap banget ya. Nah, Dan langsung ditangani oleh ahlinya, Iya. spesialis gizi klinik yaitu Iya. Dr. Asita. ini dia. Dan kelebihannya itu Iya. cukup 1 kali seumur hidup cek ya. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup Itu enggak dia. sampai 5 juta mas. Hahaha. 5 juta masih kembali, banyak kembalinya. Bisa buat beli nasi Padang. Jangan Itu dia. dong. Enggak, malah bisa beli Apa? nasi padang ke Star Radio kayaknya. Iya, itu dia. Bisa traktir ya kembaliannya. Bener. Oke. Wow, ini udah gak berasa, udah sejam kita ngobrol Iya. ya. Kita harus memanggil pasien berikutnya. Iya, pengen ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya Terima kasih Pak Dr. Rosita. Sama-sama. Putri ya. Terima kasih. Udah Dengan ngobrol-ngobrol senang sama hati. kita. Yes. Nanti kita Semoga membantu ya. Iya. Amin, dari tadi juga banyak banget yang TikTok bilang ini Informasi, sangat ya. bermanfaat ya. Iya, sampai Kemenak Butonnya masuk sini. Mas, ya. Check up Kemenak Buton ya. Iya, kita check up dulu, check up sebelum nikah tuh pasti check up dulu. Ya, dong. iya. Di rumah sakit Cakep. Melati. Bener, Gitu. pasangannya blueprintnya oke nggak? Nah, itu itu dia. dia. Ada yang bisa dimitigasi ya. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Terima kasih, Dok. Sukses terus ya dokter, Iya. Kak Putri. Amin. Kita jumpa lagi Terima kasih. minggu depan ya, Kita Kak Putri. jumpa lagi minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya teman-teman. Radisa Hati sehat bareng Rumah Sakit Melati. Iya, bye-bye. Bye-bye. Dan teman-teman kalau misalnya lo pasti pengen dengerin kita masih bakalan siaran sampai jam 8 malam ya. Yes, bener aja kalau mau tanya-tanya atau cerot-cerot boleh langsung WhatsApp di 0812 Yes. 11073. Atau langsung ke sosial media kita juga boleh banget di @star Radio Tangerang. Terima kasih Dok Sinta. Oke. Kak Putri terima Terima kasih. kasih.